Sebentar, dia lagi recording. Oke. Kawan-kawan, ini ada kawan kita dari NTT ya. Namanya nggak usah saya sebut. Ya, ya. Mungkin berdiskusi ya dari hal kecil. Semoga dia nanti bisa menjadi hal besar, dari bertanya kecil bisa bertanya yang lebih besar, dan bahkan semoga dia bisa menjadi apologet ya, mempertahankan keimanan dia melawan para keledai-keledai liar. Oke ya, kawan-kawan, kita ikutilah apa yang mau dipertanyakannya dan bagaimana cara saya menjawab. Oke, silakan. Ya, gini Bapak. Ini dari yang iman kita sendiri atau dari yang muslim duluan? Ya, terserah. Nah, gini Pak, kalau gitu saya awal dari yang muslim aja. Kan saya sering dengar-dengar juga tentang Zakir Naik itu. Teman-teman sering banyak yang bertanya ke saya tentang dalam Alkitab itu tidak ada tertulis tentang Tuhan sendiri, Yesus sendiri menyatakan dirinya, akulah Tuhan, sembahlah aku. Itu bagaimana untuk kita bisa menjawab mereka, Bapak? Nah, cara menjawabnya itu pertama, setelah Yesus datang, tegaskan ya, setelah Yesus datang, di Matius 4 dijelaskan bahwa hanya iblislah yang selalu meminta disembah dan selalu mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Ya. Nah, pertama itu jelaskan. Maka setelah Yesus datang, apabila kalian melihat ada yang mengaku-ngaku Tuhan dan selalu minta disembah, itu adalah iblis. Ya. Karena kita berdasarkan Matius 4. Nah, kalau lagi Zakir Naik sering mengatakan, mana ucapan Yesus, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Nah, kalau kita kasih pun ayat itu, dia sering pasti membangkang, membandel ya. Nah, sudah jelas. Contoh Yohanes 10 ayat 30 itu sudah jelas. Aku dan Bapa adalah satu. Maka di Yohanes 10 ayat 34, 33, 34, orang Yahudi marah. Bukan karena kebaikan, berbuat baik, makanya kami melempari engkau. Tapi karena engkau mensejajarkan, menyetarakan diri dengan Allah. Itu kan sudah pengakuan Yahudi. Sudah pengakuan Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Baru Yohanes 13 ayat 13. Benar, kamu menyebut aku Tuhan dan Guru. Bisa juga itu. Nah, di Wahyu juga ada. Aku adalah Alfa dan Omega. Wahyu 1 ayat 8 dan 17 itu ya. Nah, tetapi kadang mereka tidak mau menerima itu. Maka yang terjadi seperti sinandar. Mana ucapan para murid yang mengatakan Yesus itu adalah Theos, bukan Kurios. Padahal Kurios juga artinya kan Tuhan. Theos juga artinya kan Tuhan. Nah, ketika dia mengatakan membantah ketuhanan Yesus, dia gunakan Yohanes 20 ayat 17. Ya kan? Nah, ketika dia menantang akan siap dibaptis, apabila ada ucapan murid Yesus mengatakan bahwa Yesus itu adalah Theos, kita kasih Yohanes 20 ayat 18. Ayat 28, Yohanes 20 ayat 28. Loh, dia tak terima, malah mempermasalahkan. Itu siapa yang menulis, siapa yang begini bogono. Inilah liciknya mereka, ya kan? Sekalipun kita kasih apapun, dia pasti nanti ujung-ujungnya berkata, apakah Yesus yang menulis itu? Ya nggak mungkinlah Yesus menulis, karena Yesus adalah yang bersaksi, kesaksian atau firman. Yang menulis itu orang yang mendengar. Kalau memang itu yang menjadi rujukan mereka, kayak kemarin dia diskusi sama si Lim ya, Kefas Lim, saya sudah katakan, Lim, harusnya kamu tanya, di dalam Al-Quran ada namanya surah sapi betina, Al-Baqarah. Coba tanya kepada dia, ya kan? Siapa yang menulis kitab sapi betina itu? Ya kan? Tidak mungkin jadinya kita bilang apa, pasti manusia yang menulis, siapa? Nah, kira-kira begitulah jawabannya. Terus ini juga saya pernah baca-baca tentang buku-buku tentang mereka toh. Terus ada tertulis itu bilang lebah makan buah, sedangkan lebah kan bisa madu gitu. Itu bagaimana, Bapak? Nah, kalau mengenai itu saya kurang paham lebah makan buah ya. Saya nggak ngerti. Tapi kalau lebah menghisap madu di atas bunga-bunga segala macam, itu benar. Nah, itu mungkin nanti jikalau satu saat dirimu bertemu orang di lingkungan dan kalian melakukan diskusi, katakanlah dirimu berapologet, ya tanyakan saja, mengapa lebah itu memakan buah? Namun kalau bisa cari ayatnya itu dan ungkapkan di surat sekian, ayat sekian, bilang aja gitu, biar dia menjawab. Oke, yang lain.
Oh. Terus gini Bapak, contoh ini tadi kan saya bilang, di iman kita di NTT itu banyak ajaran-ajaran yang menurut saya bertentangan dengan kita umat kita sendiri begitu. Terus? Seperti tadi saya bilang itu berbahasa roh, yang ucapannya itu kita sendiri nggak tahu. Kayak orang bilang kayak mantra lah, kayak dukun lah. Oh, Itu oke, kalau oke. menurut saya kan saya mungkin ada iman di dalam saya sendiri. Jadi saya Oke. kayak menolak hal Hmm, itu. mantap. Jadi, Itu nah, bagaimana Bapak? ini begini. Saya menjelaskan ini sesuai firman Tuhan yang ada di dalam Bible. Mengenai bahasa Ya. roh, itu pertama sekali atau bisa kita baca di Kisah Para Rasul 2. Ya, di mana saat itu 120 rasul, orang-orang saleh, berkumpul di salah satu loteng Yerusalem menunggu turunnya Roh Kudus, ya kan? Nah, Yesus sebelum naik ke surga kan sudah mengatakan bahwa Yesus akan mengutus roh agar aku dan sama seperti engkau Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Demikian juga aku di dalam murid-murid itu agar mereka bisa memberitakan Injil. Kan demikian. Ya, ya. Maka bahasa roh itu adalah bahasa yang dimengerti oleh suku-suku atau bangsa-bangsa di dunia. Nah, di Kisah Para Rasul 2 itu dijelaskan, terutama 11 kan ada dikatakan orang Arab mengerti mereka itu sedang membicarakan kerajaan Allah dalam bahasa Arab. Nah, artinya bahasa roh itu adalah bahasa yang digunakan untuk penginjilan. Contoh nih, saya Iya. misalnya orang Batak mau pergi ke NTT Iya. ditugaskan. Nah, saya mau nginjil di NTT, saya tidak tahu bahasa NTT. Lantas saya berdoa minta tuntunan dari Roh Kudus, maka ketika saya ke NTT, orang NTT mengerti apa yang saya bilang, dan saya mengerti apa yang dibilang orang NTT. Ya, Iya, iya. itulah yang Tapi dinamakan. gini, Uh, Bapak, kan ada ayat-ayat itu yang mereka tunjukkan itu contoh seperti apa Cornelius, terus Paulus sendiri kan berbahasa roh yang diucapkan kayak seperti gitu, kayak komat kamit lah kita dengar seperti gitu. Tapi itu kan waktu Paulus belum bertobat, terus waktu Cornelius juga belum bertobat, belum percaya Tuhan. Dan doa mereka mungkin disembunyikan karena mereka berada di kalangan orang yang membenci Tuhan waktu itu. Bagaimana pendapat Bapak? Nah, begini. Kalau saya pernah juga saya apa namanya itu? Saya beritahukan kepada kawan-kawan begini. Rasul Ya, Paulus mengatakan tidak satupun bahasa di dunia ini yang tidak mengandung arti. ya, Nah, ya. paham ya? Nah, memang betul. Contoh ini ya, di Kisah Para Rasul 19 ayat 6 dikatakan dan kita Paulus menumpang tangan atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulai mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Nah, Rasul Paulus mengatakan hal tersebut ya, tidak satupun bahasa di dunia yang tidak mengandung arti. Artinya apapun yang diucapkan orang itu pasti ada yang mengerti. Kan demikian. Nah, Ya, namun di satu sisi Rasul Paulus juga mengatakan hanya aku dan Tuhan yang mengetahui. Nah, konteksnya itu bagaimana? Seperti ini saya bilangkan. Contoh, saya datang ke NTT. Saya bicara firman Tuhan, tetapi saya bahasa Batak. Maka dari sudut orang NTT seakan-akan mengatakan saya sedang berbahasa roh. Sebab mereka tidak tahu. Saya bilang, hola songono ma amang dohot inang. Kan dirimu nggak tahu kan? ya, ya. Jadi dari Ya, sudutmu, pasti dirimu menduga saya berbahasa roh. Maka saya, Rasul Paulus mengatakan, hanya saya dan Tuhan yang mengetahui. Ya jelas dong, karena saya bahasa Batak. ya, Sementara kalian ya, orang ya, NTT tidak mengerti, kan demikian. Nah, maka ya, ya. dari itu Rasul Paulus mengatakan lebih baik menggunakan bahasa yang dimengerti orang untuk membangun jemaat daripada bahasa roh yang tidak dimengerti, kan demikian. Nah, bagaimana Ya. bahasa yang membangun jemaat? Mau tidak mau, jikalau saya belum dipenuhi Roh Kudus, ya saya bahasa isyarat. Ya kan? Ya, ya, ya. Itulah yang terjadi. Nah, contoh orang yang berbahasa roh yang saya pahami sampai saat ini, contohnya Nomensen. Nomensen itu orang berkebangsaan Jerman, datang ke Tanah Batak, dia bisa menginjil di Tanah Batak. Nah, itu baru betul-betul bahasa roh. Dan orang Batak mengerti, sehingga mereka Ya, menerima firman Tuhan. Banyak lagi contoh-contoh yang ya. lainnya, mungkin di daerahmu siapa, saya kurang paham, nanti bisa di apa aja lah, digali ya. Itulah gambarannya. Sama
ini Bapak, makanya seperti saya pernah baca kisah tentang Paulus juga. Waktu di jemaat Korintus itu berbahasa roh dengan seperti yang saya bilang tadi. Tapi Hmm. Paulus kan menolak hal itu. Hmm. Terus? Halo? Paulus sendiri menolak hal itu. Hmm. Makanya kata Paulus bilang, mendingan kita mengucap satu kata ini mengerti orang daripada beribu-ribu kata tapi tidak dimengerti orang. Hmm. Itu makanya saya bilang kan banyak di NTT sekarang Hah? seperti begitu, maka jemaatnya diajarkan bahasa roh lah, inilah, kan saya bingung sendiri dengan ini. Jangan bingung. Gini loh, Nah, bahasa roh itu ya, kan sudah dijelaskan di Kisah Para Rasul. Itu untuk ya, bahasa penginjilan. Contoh, saya diutus ke Cina. Sampai di Cina saya bahasa Batak. Apa ada yang mengerti? Kan tidak ada yang mengerti. Maka saya berdoa. Maka penuhlah Roh Kudus kepada saya sehingga saya bisa bicara bahasa Cina. Sehingga orang itu ya, mengerti. Itu yang bahasa roh sesungguhnya. Kalau di luar itu, semua orang bisa mengklaim dia berbahasa roh. Contohnya sekarang saya bilang, nah, satu sisi orang mengatakan kau bukan bahasa roh, bahasa sembarangan kan ya. Loh, kenapa kau bisa bilang demikian? Ya karena oh, kami tak tahu, tunggu, karena kami tak tahu artinya katanya kan. Nah, sementara mereka ketika bahasa roh, mulai sikaraba-raba kuraba-raba teraba-raba saya bilang, kamu nggak bahasa roh? Datang, oh enggak, ini bahasa roh katanya. Kan ini namanya standar ganda. Maka dibilang bahasa yang tidak dimengerti itu bukan bahasa roh, tapi bahasa yang dibuat-buat juga bisa. Bahkan sampai kayak lengkingan kuda. Hihihi, katanya. Ya kan? ya, Halo. ya, 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 Nah, jadi untuk berbahasa roh berwaspadalah, hati-hati, uji dulu, ya kan? Namun, ya, saya ucapkan pun ini, pasti ada kawan-kawan Kristen misalnya yang memang mereka bahasa roh asal-asalan juga tak terima apa yang saya ucapkan. Tidak masalah. Karena konteksnya sekarang saya mengajari kawan yang dari NTT ini bagaimana cara berapologet. Ya kan? ya. Sekalipun Kan kamu mereka orang tidak. begini Bapak, Ya, sebentar. Sekalipun harus ada orang ajar yang tidak tanya. suka. Ya, Sebentar. Sekalipun ada orang yang tidak suka dengan pernyataan kita harus tetap berpegang teguh terhadap apa yang kita ucapkan asal ada dasarnya. Oke, silakan. kayak gini Bapak, sama saja seperti kan ajaran yang lucunya itu kayak menyimpang seperti gini lagi. Hmm. Contoh, kalau kita baca kitab suci, kitab Alkitab ini, Tuhan mau kedekatan kita dengan Tuhan seperti anak dan Bapa. Ya. Tapi sekarang banyak ajaran-ajaran yang seperti saya lihat itu seperti ajaran sebelah. Hmm. Berdoa itu harus berlutut lah, tutup kepala lah. Di NTT banyak seperti begitu. Bagaimana, Pak? Apanya yang bagaimana? Maksudnya tanggapan Bapak itu bagaimana? Oh, Maksudnya oke. banyak di NTT seperti itu. Nah, itulah satu karunia yang diberikan Tuhan kepada orang Kristen. Seperti Bapa kepada anaknya. Maka karunia yang diberikan itu kepada kita, sehingga ketika kita bertemu dengan Tuhan, maksudnya berdoa ya, berbicara kepada Tuhan, kita diajari berbicara seperti seorang anak kepada bapaknya. Itu kelebihan kita, ya kan? Iya, Nah, kita tidak iya, perlu, sebentar, kita tidak perlu berdoa seperti mereka itu, ya, seperti hamba iya, budak kepada tuannya. Kita tidak. Itulah bedanya kita dengan mereka. Kita iya, memiliki kedekatan emosional, rohani, seperti ayah, bapak kepada anaknya. iya, Bagaimana seorang anak meminta, terserah, mau bermanja-manja silakan. Tapi seorang hamba meminta kepada tuannya, tidak bisa bermanja-manja. Hamba tetaplah hamba. Dia harus seperti budak. Ya, itulah bedanya kita dengan mereka. Makanya kita anak-anak kerajaan surga memiliki satu kemenangan dari mereka. Dan kelihatan juga di dalam pergaulan dunia, anak hamba dan anak Tuhan itu beda. Ya, dan mereka memang iya, sudah digariskan anak dari budak. Maka sampai kapanpun mereka berjiwa seperti budak, seperti hamba. Ayo, silakan lagi yang lain. iya. Gini Bapak, kan sekarang saya sering lihat atau saya iman sendiri. Banyak kita sekarang orang Kristen kerja rumus karena banyak orang Kristen itu yang maniak akan mujizat. Hmm. Seperti begini. Hmm. Contoh kayak ada satu
pendeta lah yang mengaku-ngakunya roh penyembuhan lah, Ya, itulah ya. tanpa disadari. Mereka seperti mendewakan orang itu. Oke. Bagaimana? Fenomena para pendeta yang sakti, saya selalu mengatakan dalam tanda kutip sakti ya, yang katanya punya mujizat ini segala macam. Dari sudut Alkitab, kan Alkitab mengatakan mujizat akan berkesudahan. Artinya kan belum habis. Artinya kita harus tetap percaya bahwa mujizat itu ada. Ya kan? Tetapi mujizat yang diajarkan oleh para rasul, kalau Yesus, ya, Yesus membuat mujizat di hadapan banyak orang. Tetapi setelah Yesus naik ke surga, para rasul tidak lagi membuat mujizat seperti Yesus diumbar di depan orang ramai. Tidak. Bagaimana Petrus dan para rasul yang lain membuat mujizat, mereka selalu membuat itu sebuah tempat yang pribadi, privat, antara dia dengan Tuhan. Contohnya ketika menghidupkan orang, ya kan, yang sudah wafat, berdoa di dalam kamar, tidak di depan orang banyak, dia mengumbar itu semua, tidak. Bedakan ya. Nah, bagaimana dengan fenomena para pendeta sekarang ini? Ini yang kadang membuat hati saya miris. Sebelum terjadi sebelum terjadi kasus seperti sekarang, mereka betapa hebatnya, betapa penuh kuasa. Sekarang mereka menghilang. Kemana mereka itu semua? Bahkan ada yang katanya turun naik surga. Hati-hati. Turun naik surga ini adalah bangsa-bangsa penipu, pembual. Dia berkata, Tuhan berbicara kepada saya. Sebentar. Dia bicara, Tuhan berbicara kepada saya katanya. Itu juga bangsa-bangsa pembual, penipu. Karena Tuhan tidak lagi berbicara kepada dia pribadi. Kenapa? Karena semua yang dibicarakan Tuhan di Wahyu 22 ayat 18 dikatakan sudah sempurna. Kecuali dia bilang Tuhan berbicara kepada saya, naiklah pesawat Boeing 737. Di Alkitab tidak ada Boeing 737. Maka dia harus mencabut dulu Wahyu 22 ayat 18 dicabut, baru ditambah kitab suci baru namanya. Contohnya Pak Philip Mantova misalnya, dia harus membuat Mantova 1 ayat 1 karena Tuhan berbicara sama dia loh. Maka dia adalah penyampai firman, the messenger, ya kan? Artinya dia adalah nabi baru. Maka di dalam kitab suci harus dibuat Mantova 1 ayat 1. Maka Tuhan berbicara kepada saya, naiklah Boeing 737, pergilah kau ke Amerika. Misalnya, contoh loh ya. Nah, ini kita harus seleksi atau selektif melihatnya nih. Biarpun dia seorang pendeta atau apapun namanya, kita harus menguji. Bukan saya yang membilang, Tuhan yang membilang, ujilah katanya. Paham ya? Itulah. Nah, dan habis mereka begini, Bapak. Sebentar, satu lagi. Perlu diingat berulang-ulang kali saya katakan, salib Yesus itu mengajarkan kita banyak hal. Bahwa di dalam peristiwa penyalipan, ingat ya penyalipan, tidak ada di sana yang namanya kuasa, tidak ada di sana yang namanya mukjizat, yang ada adanya penderitaan, kehinaan, harga diri dihancurkan, siksaan, bahkan dihujat menjadi terkutuk, orang mati terkutuk di tiang salib kan. Nah, Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa pada titik terendah Yesus akan mendatangkan hal ini. Sehingga orang-orang yang mengaku imannya kuat, yang mengaku seperti Petrus. Kan Petrus menghumus pedangnya. Dia telinga orang itu kan? Apa kata Yesus? Sangkamu aku tidak bisa meminta kepada Bapa untuk mendatangkan malaikat. Tapi Yesus tidak mau. Inilah yang mau diajarkan Yesus kepada seluruh manusia yang memiliki katanya bertuhan, beragama, dan memiliki mujizat, bahwa pada titik tertentu manusia akan mengeluh bahwa tidak ada mujizat, tidak ada Tuhan, tidak ada kuasa Tuhan pada titik tertentu ya. Nah, dan itu sudah digambarkan Yesus sekarang, bahwa ada kalanya satu saat kita merasa tidak ada arti Tuhan. Nah, itulah mau diajarkan Yesus. Dan yang diajarkan Yesus ini apa? Ingin membongkar. Ini loh kedok kalian agar Matius 7 ayat 21 sampai 23 digenapi. Enyalah engkau pembuat kejahatan. Bagi Yesus mereka ini pembuat kejahatan. Tetapi bagi pengikut dia bak Yesus. Bahkan ada pendeta itu yang dipegang mobilnya, dipegang jubahnya. Orang itu merasa sembuh. Karena orang itu tidak mencari lagi Yesus, tapi mencari Bapa ini. Nah sekarang pertanyaan saya. Kalau memang beliau ini seperti itu luar biasanya,
Coba suruh dia pergi ke rumah sakit agar disentuh jubahnya agar orang itu sembuh. Berani nggak dia? Kan dia tidak mau. Artinya apa? Iya. Inilah yang dinamakan masa penderitaan. Tidak ada kuasa Tuhan di sini. Tidak ada mukjizat. Yang ada adalah kepasrahan. Sampai nanti Tuhan membangkitkan kita semua. Maksudnya sekarang kita kan terpuruk nih. Ya kan? Nah, setelah itu nanti Tuhan akan membangkitkan. Bangkit maksudnya semangat, hidup lagi. Oke, lanjut. Ya. Tidak habis kadang kata-kata contoh seperti tadi Bapak bilang. Kita harus menguji. Tapi dalam diri kita mungkin ada iman yang mengatakan seperti itu. Kita harus menguji. Tapi pada saat kita mau menguji, mereka sering bilang kita menghujat Roh Kudus lah, menghujat beginilah. Karena menurut mereka dosa menghujat Roh Kudus itu dosa yang tidak bisa diampuni. Itu kata mereka. Bagaimana, Bapak? Ya. Nah, kalau mengenai itu, mereka ini saya sering bilang serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba untuk melindungi identitasnya, jati dirinya, dia mengambil mantel atau topeng seperti domba. Ya. Maka mereka pasti berlindung di balik, jangan menghakimi. Saya sering dengar itu. Ketika orang mulai menguji, dia bilang, kau jangan menghakimi. Baru itu yang dipilih Tuhan, diurapi Tuhan. Ternyata dia memperkosa seperti yang kejadian di Surabaya itu kan. Sebelum terbongkar bejatnya, siapa yang menghujat dia pasti dimaki orang. Atau pasti dibilang kau melawan hamba Tuhan. Setelah bejatnya terbuka, yang tua hamba Tuhan yang mana yang diurapi lagi. Kan demikian. Baru mereka selalu berlindung, jangan kau sentuh umat pilihan Tuhan. Baru seperti tadi menghujat roh katanya. Itu semua kan benteng-benteng yang mereka buat agar kelakuan mereka ini tidak bisa dijamah orang lain. Ya kan? Yeah. Atau dalam artian mereka berlindung di balik firman Tuhan untuk melegalkan kelakuan mereka. Tetapi ingat, Matius 7 ayat 21-23 mengatakan, enyalah engkau pembuat kejahatan. Bagi Yesus mereka itu adalah orang-orang pembuat kejahatan. Jadi nggak usah takut. Yang menghujat roh itu bagaimana? Seperti Petrus menyangkal Yesus 3 kali, itu sudah bagian daripada penghujatan roh. Cuman waktu itu Yesus tidak roh dalam bentuk daging. Maka Yesus mengatakan, siapa menyangkal aku di depan manusia akan aku sangkal di depan Bapakku. Nah, kita sekarang bagaimana? Ya sama, kita menghujat Yesus bahwa Yesus bukan juru selamat kita. Itu namanya sudah menghujat roh. Karena Yesus yang kita sembah sekarang bukan dalam daging lagi, tetapi sudah dalam roh. Dia sudah di dalam surga. Allah, Bapa adalah roh, roh adalah Bapa. Firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Bapa. Maka firman adalah Bapa. Maka firman adalah roh dan Bapa. Oke, silakan. Halo, Dek. Dek. Waktu kita kan sudah... halo. Sebentar, Dek. Halo? Halo? Ya, halo, Bapak. Waktu kita halo, kan... Pak Rudi. Waktu kita sudah 23 menit. Kita sudahi dulu ya. Karena sudah jamnya makan siang. Aku ada riwayat asam lambung. Nanti kapan waktu kamu hubungi lagi saya. Kita apa lagi ya, Skype lagi ya. Tapi jangan bosan-bosan dengan... Iya, saya nggak bosan. Nah, bagi ini pengumuman juga bagi kawan-kawan Kristiani yang mau belajar apologet, silakan hubungi saya. Baik kalian berbicara tentang lawan-lawan debat kalian nanti, misalnya ustadz-ustadz kristologi, atau mau mempertahankan iman, silakan. Saya siap mengajari kalian dengan sepenuh hati. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa ya. Halo, Bapak. Halo. Ya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi dalam benak lupa. Jadi nanti saya saring dulu, saya tulis. Oke, dicatat. Baru saya. Dicatat aja deh ya. Oke, Bapak. Oke, makasih. Sampai jumpa. Oke. Salam lagi.